Kalau boleh tahu Anda mendalami isu biomedis, terus rekayasa genetik dan sebagainya. Boleh Anda bercerita tentang latar belakang studi Anda? Latar belakang studi, hai. Yang jelas, saya dulu belajar di suatu universitas yang paling keren di muka bumi ini terkait sains. Tapi pada waktu itu saya masih kafir, ya kan, masih salibis, ya. Dan saya masuk ke situ dengan nama saya yang dulu. Sehingga orang mau mencari orang Tamim Badri dulu sebenarnya nggak dapat kalau Tamim Badri nama saya setelah masuk. Nama Anda waktu itu apa? Enggak akan saya kasih tahu. Nggak dikasih tahu. Itu rahasia. Jadi Anda masuk ke situ. Apa masuk itu? ke situ. Universitas. Universitas perguruan tinggi paling top di dunia. Apa? Harvard. Harvard lah, cek mait ya. Siapa? Jauh. Saya dengar di Belanda ya. Ya kira-kira itu. Oke. Nah, setelah saya masuk Islam. Masuk Islam di sana, di Belanda? Enggak, di Indonesia. Setelah Anda selesai studi. Selesai studi. Apa konsentrasi studi Anda di sana? Biomedis atau memang? Biokimia molekuler. Ya kan? Selesai saya studi, saya sempat 8 bulan di Korea Utara. Saya pegang kendali penanggulangan limbah nuklir. Ya kan? Secara bio juga. Gimana ceritanya bisa ke Korea Utara? Nah, kan Belanda kan orang-orang tua Belanda kan masih partai komunis Belanda itu zaman dulu apa namanya? Partai komunis, aku ingat. SDV. Ya, SDV ada lagi satu lagi tuh. Ya bangsa-bangsa itulah. Mereka kan punya hubungan di situ. Oke. Saya dititipkan di situ lah. Dititipkan situ, oke. Karena ada kontrak keamanan. Saya kan termasuk buronan di sana. Di sana, di tempat saya kuliah. Oke. Ya ribut gara-gara Indonesia ini, gara-gara Nusantara. Udahlah itu cerita apalah. Nah, setelah saya masuk Islam. Anda masuk Islam di Korea? Enggak, saya masuk Islam di Indonesia. Oke. Saya masuk Islam setelah saya baca Quran, saya baca hadis, dan saya memperdalam ilmu mustalah hadis. Ya kan, saya mencari guru yang sanadnya bersambung langsung ke Rasulullah. Jadi yang aku pelajari selama ini bertahun-tahun di sana ada di sini, ya kan? Dan belum tentu benar yang aku pelajari dari sana. Maka semenjak itu pula aku memproklamirkan diriku. Aku membuang semua pemahamanku terkait sains dan teknologi versi non muslim. Makanya sekarang aku dengan teguh aku memegang saintifikasi Islam. Oke, saya sekarang menarik. Saya akan bawa Anda pada perbincangan epistemologi berarti kan? Tapi saya haus. Haus. Ambil air yang dingin aja. Yang itu air aqua itu ya. Itu itu ya. Ini kan masuk ke epistemologi singkat aja ya. Oke, nggak apa-apa, panjang pun nggak apa-apa saya. Sains ini kan empiris dan empirisme ya. Rasionalisme kan? Katanya. Terus apa yang membuat Anda menjadi ragu tentang dasar-dasar sains, epistemologi sains, sehingga beralih pada ini yang Anda bilang? Karena ternyata sains sudah empiris. Ini menarik. Gimana Anda menjelaskannya? Yang paling empiris di muka bumi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Ilmu itu hanya ada 3 kata beliau. Kitabullah yang berbicara, sunnah yang telah lalu dan ucapan aku tidak tahu. Nggak ada di situ fisika kimia kan. Kitabullah yang berbicara, sunnah yang telah lalu dan ucapan aku tidak tahu.
ditakhrij oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Iqlam Al-Muwaqqi'in, juga Asy-Syaikh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Dua itu aja. Ya, itu ilmu. Itu paling empiris. Tidak ada yang lebih empiris daripada Islam. Kalau sains, empirisme sains itu mungkin 30%, nggak sampai. Apa yang Anda pahami tentang maksud empiris? Empiris kan bukankah ya ini aqua, ini empirik kan gitu. Yang paling empiris di muka bumi ini hanya Islam dan matematika. Selesai. Yang paling terbukti gitu ya maksudnya ya. Islam dan matematika, yang lainnya menurut saya terus ya kan untuk menjadi seorang profesor dia harus menulis disertasi. Apa itu disertasi? Ya, disertasi adalah karya tulis yang lari dari rel yang sebelumnya, disersi kan. Nah, ya kan. Jadi penemuan terbaru yang nggak empiris. Tapi kalau Islam dan matematika empiris. Dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir sama gitu. Empiris. Itu yang Anda maksud empiris ya. Empiris. Oke. Kalau sains nggak bisa sains dibilang empiris. Mungkin sains yang empiris ya matematika saja. Oh gitu maksudnya. Fisika aja nggak empiris. Iya. Kimia apalagi sihir. Ya, bidang saya biokimia, tapi saya katakan kimia itu sihir. Iya. Ya, memang karena kimia itu sihir. Coba lihat tuh film-film nenek sihir itu kan, ngasih numbangin ini, itu kan apa? Kegiatan orang-orang ahli kimia. Maka alkemi disebut mereka. Ya, tapi itu Anda mungkin bisa menjelaskan ke warga atau masyarakat umum mengapa Anda sampai berpikir itu sihir. Misalnya NaCl, garam tuh kan diurai menjadi macam-macam kan. Jadi di mana aspek sihirnya di situ kira-kira? Ya, aspek sihirnya yaitu ketika ya kan Allah sudah buat A, yang manusia yang tahu buat A1, A2, A3, A4, A5. Itulah dia sihirnya. Nah, ya, dia tidak menyadari sifat dasar atom, sifat dasar molekul. Apabila dia terpisah dari pasangannya, maka dia akan liar. Iya. Maka dia akan liar. Dia nggak mencari pasangannya. Enggak. Nah, orang-orang ini pakar-pakar kimia, pakar-pakar genetik itu bisa liar, rusak. Itulah kalau di dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Ketika dikatakan kepada mereka jangan kamu merusak bumi. Qalu, mereka berkata, sesungguhnya kami melakukan hal-hal yang baik. Kami ini sains sedang memperbaiki bumi. Sebenarnya tidak. Yang merusak bumi ini adalah sains. Yang membuat orang-orang yang di rumah sakit mati, kamar mayat penuh setiap saat adalah medis, sains yang gagal. Sampai dengan detik ini medis belum berhasil menjadi sandaran hidup masyarakat dunia untuk mendapatkan kesehatan. Jadi Anda menolak rekayasa genetik? Saya adalah pakar rekayasa genetik. Saya punya alat sendiri khusus yang saya buat. Saya kalau mau rekayasa genetik nggak kayak orang-orang itu. Saya tinggal masukin semut. Ya kan umpamanya nih, masukin semut, masukin nyamuk, tutup besok jadi semut dan nyamuk. Nggak pakai bedah basi, bikin pusing kepala. Kalau masalah rekayasa genetik, tetapi setelah saya mengetahui tidak ada hak saya untuk merubah apa yang telah Allah ciptakan, maka aku tidak. Dan memang tidak ada sedikit pun kebaikan pada upaya merekayasa genetik. Itu yang membuat Anda menolak rekayasa genetik. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan. Karena genetik itu dari takdir Allah begini. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan, sedikit saja nggak ada. Ya kan? Apalagi banyaknya. Ya kan? Jadi rekayasa genetik ini hal yang apalah. Bukan hal yang top, bukan keren gitu. Hal yang biasa-biasa saja itu. Apa susahnya rekayasa genetik? Ya kan?
Nah, tapi hal yang biasa-biasa saja itu efeknya yang luar biasa. Bayangkan di Thailand gitu. Ya kan kita tahu Saya dulu. ingin menarik diskusi kita. Aku mau kasih contoh dulu. Ya. Di Thailand, pertama negara di muka bumi yang padanya diterapkan segala yang namanya rekayasa genetik dalam hal pangan dan buah-buahan. Ya, betul. Ya, dulu, zaman dulu, sehingga ada namanya jambu Bangkok, pepaya Thailand apa segala macam. Montong. Segala macam ya kan. Nah, bagus. Wih, durian semangka tanpa biji. Iya. Wih, ya. Durian bijinya kecil, apanya banyak, dagingnya banyak, ya kan. Malah buah. Sekarang apa akibatnya di Thailand? Banyak cowok melambai, banyak cowok cantik. Oh gitu ya. Itu juga yang membuat Anda menolak Wolbachia ini ya. Iya. Karena banyak fakta-fakta itu ya. Karena saya tahu bang. Karena di dalam Al-Quran lalat dan nyamuk Allah pakai sebagai perumpamaan. Iya. Dua. Urutan kan? Iya. Allah ya. Iya. Ya kan? Bukan baudah lah saja, tapi lebih kecil daripada baudah gitu. Iya. Lebih kecil daripada nyamuk, yaitu Wolbachia. Itu sudah Allah kabarkan. Ya, kalian kepala. Allah. Makanya sudahlah. Pakar-pakar ini, saya dengan segenap kerendahan hati, ya kan, janganlah merasa superior. Biarkan apa yang Allah ciptakan seperti itulah adanya. Gak usah kamu merubahnya. Kamu kalau nggak bisa menciptakan, gak usah merubah. Poinnya itu ya. Kalau kamu bisa menciptakan sekaligus, jangan merubah-rubah, memodifikasi. Anak saya yang TK juga bisa kalau modifikasi. Terus saran Anda untuk memitigasi atau mengurangi nah itu dia. DBD ini gimana? DBD. Ya, DBD. Oh. Gimana? Ini kan urusannya DBD nih. Ya. Begini. Inilah makanya ketika seseorang yang mendalami medis atau farmasi tidak kurang mendalami mengenai biokelistrikan tubuh. Semua penyakit jenis apapun bisa terselesaikan dengan pemahaman yang sempurna mengenai biokelistrikan tubuh. Artinya kondisi seseorang itu sakit sama dengan voltase kelistrikan tubuhnya bisa menurun atau bisa naik. Itu biasa dicirikan kalau yang menurun loyo, lumpuhkah atau lumpuh kayak gitu ya kan. Kalau yang lagi naik kaku, autoimun, tegang. Nah itu berarti dia biokelistrikannya naik. Tinggal diturunkan voltase tubuhnya tersebut dengan apa? Sederhana dengan air. Makanya Nabi Ayub bertahun-tahun kena penyakit. Apa kata Allah? Yuk di sana ada sungai, mandilah kamu dengan. Ketika Ibunda Maryam baru melahirkan Nabi Isa, itu ada air yang segar. Dengar, nyemplung ke air, ya kan? Reduksi itu voltase yang berlebih. Begitu mudah, begitu mudah sehat. Cuma karena orang-orang kafir membuat kesehatan menjadi sulit karena supaya ada duitnya. Duit kita keluar banyak, habis bayar rumah sakit, keluarga kita nggak sembuh, mati, masuk kamar mayat, mau kita ambil jenazahnya pun harus dibayar lunas. Kalau nggak dibayar nggak dikasih jenazahnya. Padahal dia sudah gagal dalam, kan itu kan terjadi akad membayar rumah sakit itu kan harusnya kita dapat kesembuhan dong. Akadnya itu kan sembuh. Kalau kamu nggak bisa menyembuhkan jangan bayar. Ini sudah uang habis, nyampah melayang, jenazahnya pun nggak bisa diambil. Medis gagal. Jadi memang isu Wolbachia ini juga saya membuat sedikit bertanya-tanya ya. Pertama keberadaannya Yaserta Hijah sendiri. Yaserta Hijah ini mempunyai
upaya untuk pengendalian hayati, biological control. Kata itu menurut saya jadi pertanyaan kan, biological control. Kontrol biologis kan. Yang kedua, tokohnya sendiri Tahija. Tahija biar Anda tahu, dulunya Knil. Knil punya pangkat tinggi ya, sampai letnan kolonel. Kemudian disuruh Dwi Fungsi aktif di Caltex. Kemudian terakhir Presiden Freeport, pemilik Bank Niaga, filantropis jadinya kan. Kita tahu lah filantropis seperti apa citranya ya. Punya dan pernah menjadi ajudannya Jenderal Spur. Yang Jenderal Spur itu kan jenderal akhir kita kemerdekaan itu. Nah, dari riwayat tokohnya ini jadi bagi kita pertanyaan sebenarnya kan. Kemana arahnya kan gitu kan. Dan ketika negara Indonesia Timur, dia adalah seorang menterinya ini. Tahija, dan dia nikah dengan orang bule. Kemudian anaknya inilah yang mengurus filantropis itu, dan ini membiayai seluruh kegiatan di UGM itu. Dan ini terhubung dengan Monash University. Dengan apa namanya, California ya. Dan Anda menambahkan terhubung juga dengan Bill Gates ya. Saya belum tahu. Jadi memang tanda tanya betul memang kenapa biological control urusannya kan. Nah gitu. Menurut Anda bagaimana ini melihat serpihan-serpihan informasi seperti itu? Karena alhamdulillahnya saya kehidupan saya selalu dikontrol oleh Al-Quran dan hadis atau Islam, sehingga saya mendapat kemudahan dalam membaca semua ini. Karena begitu ada masalah langsung saya cari ayatnya, saya cari hadisnya. Saya nggak lebih dahulu mendewakan akal saya yang nggak seberapa ini. Setelah saya dapat ayatnya, oh iya ini nggak bisa. Ini hadisnya ya udah. Baru saya adakan riset. Itu saya. Ketika belum ada dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis As-Shahihah, saya nggak mau meriset apapun. Apalagi merubah-rubah genetik. Nggak keren. Vaksin apa? Gila vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin ya, kasih tahu ya vaksin. Memproduksi vaksin nggak butuh seorang profesor bisa memproduksi vaksin. Seekor kambing kudisan itu bisa memproduksi vaksin bagi dirinya sendiri. Seorang bayi kecil yang kena gatal-gatal, kalau lagi gatal digigit sembuh. Itu adalah ilham Allah kepada makhluknya untuk memvaksin dirinya sendiri, dan itu adalah vaksin yang benar, tidak mengambil materi dari luar ke dalam. Ya kan, tetapi memasukkan materi yang agak setengah loyo ke sini supaya terinduksi. Ya kan? Kenapa? Karena mikroorganisme berkomunikasi. Nah, ini ilmu yang jarang diketahui oleh pakar virus nih bahkan, atau pakar mikroorganisme. Mikroorganisme berkomunikasi antar sesama mereka dan kepada sel untuk menipu sel dengan menggunakan asam linoleat dan asam sialat. Itu bahasa komunikasinya bukan A, B, C sampai Z, tetapi komunikasi sinyal. Nah, hal inilah yang oleh pakar-pakar pemuja bakteri Wolbachia menganggap Wolbachia adalah mutualis, simbiosis mutualis, karena memberikan asupan protein kepada inang, padahal bukan. Itu si Wolbachia tidak sedang memberikan protein kepada inang. Yang diapalin itu adalah asam linoleat yang digunakan untuk menipu sang inang. Itulah caranya mikroorganisme berkomunikasi sesama mereka dan kepada sel dengan menggunakan asam linoleat, dan itu diistilahkan di dalam dunia genetik ya kan, itu adalah quorum sensing, cara berkomunikasi. Ya, sekarang terakhir, apa saran Anda dengan ributnya isu ini?
dan apa urusannya kira-kira bila ditarik dengan isu pertahanan kita? Saya tadi saya bersedih. Ternyata karena waktu di Zoom tadi itu terlalu banyak perwira rumah sakit berbasis militer. Karena kebetulan saya tidak diberi kebebasan untuk menyampaikan argumen saya panjang lebar kan. Kalau mungkin agak panjang mikir lagi mereka nolak gitu ya kan. Langsung diputus.